Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali tema kita atau pembahasan kita seputar ciri-ciri dari orang yang bertakwa yang terakhir atau yang keenam, yaitu meyakini atau mengimani keberadaan akhirat. Nah, ketika seseorang itu dia benar-benar yakin, benar-benar iman dia bahwasanya hak akhirat itu hak, sesuatu yang pasti, maka keimanan ini yang membuat dia yakin ya, apapun yang dia lakukan dari amal ibadah yang dia lakukan ya, itu akan dibalas. Imma baik itu dia di dunia semasa dia masih hidup, lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Ketika dia berinfak, ketika dia sedekah, dia yakin bahwasanya sedekah harta yang dia sisihkan di jalan Allah itu tidak sia-sia, melainkan itu adalah tabungan yang dilipat gandakan oleh Allah nantinya, yang pasti dia akan dapatkan kembali ketika dia ikhlas ya. Dia yakin ya, ketika dia benar-benar ikhlas mengeluarkan hartanya membantu orang lain, itu akan kembali kepada dirinya, maka dia akan terus dan terus berusaha untuk melawan rasa kikir dalam hatinya atau rasa pelit ya, karena sifat manusia pada asalnya adalah pelit. Nah, kikir ya. Dengan keyakinannya kepada akhirat tersebut, itu bisa mengikis, bisa mengobati rasa pelit tersebut. Karena orang pelit ya, orang kikir, orang bakhil, dia tidak akan mau mengeluarkan hartanya kecuali dia bisa dapat keuntungan dari harta tersebut yang dia keluarkan. Nah, orang yang beriman, ya dia bisa meyakinkan dirinya bahwasanya harta yang dia keluarkan ini itu pada asalnya adalah tabungan yang akan dia dapatkan nantinya, akan dia ambil. Dan dia yakin bahwasanya tabungan tersebut yang dia keluarkan misalnya 1.000, 2.000 rupiah, itu akan berlipat ganda. Itu akan terus meningkat ya. Kalau di dunia kita kenali istilah bunga ya, bunga yang ketika seorang nabung itu dia akan bisa bertambah tabungannya, dan itu kita tahu bunga itu haram ya. Itu adalah riba pada asalnya, diganti nama dengan bunga supaya tercium bahwasanya bunga itu harum, sesuatu yang baik ya, sesuatu yang halal mungkin ya. Itu yang mereka sangkakan, mereka dakwahkan, mereka sosialisasikan. Dan kita sebagai seorang muslim harus paham betul itu adalah perkara yang sangat dilarang dalam agama kita. Nah, adapun bunga yang dari Allah lipat ganda dari hati yang terkeluarkan, itu adalah hal yang sesuatu yang halal ya, sesuatu yang baik, bahkan sesuatu yang sangat dianjurkan. Bahkan kita sangat-sangat diharuskan ya untuk berusaha mengobati kebakhilan yang ada dalam diri kita. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah, iman kepada hari akhir inilah yang membantu kita bisa ikhlas, bisa memotivasi kita agar semangat ya, dalam hal-hal kebaikan. Karena kita yakin apapun yang kita lakukan dari kebaikan tersebut, itu akan kita lihat nantinya. Apa yang kita tanam saat ini, di dunia ini, itu akan kita panen nantinya. Baik di dunia, terkadang ada yang di dunia Allah kasih balasan tersebut, namun ada yang Allah tahan di akhirat nantinya untuk kita. Jadi jangan kita merasa ya selama ini kita sudah berbuat baik, selama ini kita sudah sedekah, tapi kayaknya gak ada peningkatan. Tidak ya. Jangan biarkan setan menang dari kita ya. Jangan biarkan setan itu menguasai kita, mengalahkan keputusasaan kita, membuat kita putus asa dengan apa yang kita lakukan. Tidak, lawan ya, yakin husnudzon kepada Allah bahwasanya Allah telah siapkan untuk kita. Sehingga ini bisa melatih kita untuk ikhlas ya, mengharapkan betul-betul apa yang di sisi Allah. Ketika kita bersedekah, kita niatkan ini benar-benar untuk tabungan kita nantinya. Apalagi nanti sebentar lagi kita dalam masa berkurban. Maka sebisa mungkin upayakan agar kita termasuk orang-orang yang berkurban. Jangan sampai kita termasuk orang yang pelit menahan harta kita untuk berkurban. Ya, karena Rasulullah mengatakan apa? Mengancam ya.
Jangan kalian dekati masjid kami bagi orang-orang yang dia mampu berkurban, tapi dia tidak berkurban. Di sini ada ancaman, ya. Kalaulah orang yang dia bahkan HP-nya, kendaraannya itu bisa bergonta-ganti, kenapa tidak bisa menyisihkan sedikit hartanya untuk berkurban? Tahuilah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang Allah halangi darinya kebaikan. Ya. Orang yang Allah halangi darinya untuk bisa berbuat baik. Di sini bisa kita lihat berkah tidak berkahnya harta seseorang. Ketika harta tersebut berkah, maka dia akan terus membawa sang pemilik harta ini kepada kebaikan. Tapi sebaliknya, ketika harta yang dia dapatkan, ya, harta yang tidak berkah, maka dibuat dia itu berat, pelit dia untuk mengeluarkan untuk jalan-jalan kebaikan. Sebaliknya, untuk jalan-jalan keburukan dia mudah untuk memberi. Nah, kita dapati orang-orang seperti ini. Ada di sekitar kita, ada di lingkungan kita. Orang-orang yang ketika kita minta sumbangan untuk kebaikan, ya, misalnya untuk menyantuni anak yatim, dia berat, ya. Dia hanya bisa memberikan ya 10-20 ribu. Tapi ketika ada minta sumbangan untuk mengadakan acara pesta-pesta gitu ya, untuk acara senang-senang hura-hura, dia gampang memberikannya. Maka ketahuilah, ketika kita dapat di orang-orang seperti ini, atau bahkan kita termasuk orang-orang seperti ini, takwalah kepada Allah. Kembalilah, mohonlah kepada Allah. Bertaubat, ya, agar kiranya Allah bisa membawa kita, menggiring kita kepada jalan kebaikan. Karena saat itu, orang tersebut termasuk orang-orang yang Allah halangi darinya kebaikan. Karena kita tidak akan mampu bisa melakukan kebaikan, melainkan atas izin Allah. Atas karunia yang Allah berikan kepada kita. Maka ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Muaz bin Jabal. Katakan, ya wahai Muaz, jangan kau tinggalkan amalan doa yang satu ini. Allahumma a'inni ala zikrika wa sukrika wa husni ibadatik. Kita diperintahkan, ya, dianjurkan sebelum salam itu, ya, ketika sholat, habis tahiyat akhir, mau salam, itu dianjurkan membaca doa ini. Kita minta kepada Allah agar kita dibantu. Allahumma a'inni. Allah bantulah aku ala zikrika, untuk bisa mengingatmu, mengingat Allah. Mengingat Allah, kita butuh bantuan Allah. Gitu ya. Ala zikrika wa sukrika, bersyukur kepadamu. Bisa berterima kasih kepada Allah, kita juga butuh bantuan Allah. Wa husni ibadatik, sebaik-baiknya, agar bisa bersebaik-baiknya ibadah kepadamu. Masya Allah. Mengingat Allah, bersyukur kepada Allah, beribadah kepada Allah. Kita butuh Allah untuk membantu kita. Dan bantuan tersebut hanya bisa kita dapatkan ketika kita berusaha. Ya. Ketika kita berusaha untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Namun, kalaulah kita mengatakanlah nantilah nunggu panggilan, gitu ya, atau nunggu hidayah menyapa, Allahu Akbar. Ini adalah diantara bentuk kata-kata orang-orang yang tidak menginginkan kebaikan tersebut. Bagaimana dia mendapatkan kebaikan? Dia sendiri tidak menginginkan kebaikan tersebut. Tidak ada usaha di sana. Padahal Allah melihat dari usaha kita, keinginan kita pada kebaikan. Jika keinginan kita tidak ada, maka tentu kita termasuk orang-orang yang rugi. Ketika kita berpaling dari Allah, maka ketika itu pula Allah akan memalingkan. Ya. Allah akan menghina. Ketika kita melangkah menuju Allah, maka Allah akan menuju kita. Sebaliknya kita berpaling dari Allah, Allah akan tinggalkan kita. Maka kita semoga termasuk orang-orang yang bisa benar-benar termasuk orang yang menginginkan banyak kebaikan dari Allah. Berusaha untuk bisa beribadah dengan sebaik-baiknya ibadah kepada Allah. Dan kita mohon, minta kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang kiranya Allah senantiasa karuniakan kebaikan kepada kita melalui jalan, ya. Jalan diantaranya adalah jalan-jalan menuntut ilmu. Dengan ilmu kita termasuk orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah. Dan dengan ilmu tersebut mudah-mudahan kiranya menjadi pengingat kita ketika kita dalam keadaan salah. Allah musta'an, mudah-mudahan Allah
senantiasa memberikan karunia tersebut kepada kita, dan kita termasuk orang-orang yang menjadi orang-orang yang bertakwa insyaallah. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.